Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar pagi ini? Siap. Rapikan meja kursinya dulu. Sudah rapi semuanya? Sudah. Baiklah. Ibu akan bertanya ya. Siswa kelas 5 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian belajar hari ini? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 5 semuanya. Ya, lanjut. Ibu guru Baik. siapkah kalian semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama untuk saling bisa saling paham. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang kita tepuk jari 1. 1, 2, 3. Tepuk jari 1. Tepuk jari 2. Tepuk jari 3. Tepuk jari 4. Tepuk jari 5. Berbunyi semua. 1, 2, 3. Aku siap berdoa. Silakan ketua kelas ke depan memimpin doa. Siap gerak, membaru gerak, tegak dan selamat. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad Rasulku. Ya Allah, ibuku dan berikanlah keimanan bagiku. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Diwa yang sudah memimpin doa ke depan. Selanjutnya, Ibu absen dulu pada hari ini. Siapa Ananda Ibu yang belum hadir? Oh iya, Zaki tidak hadir ya. Zaki kemarin katanya sunatan, berarti dia belum hadir, belum sembuh. Ya, karena Zaki belum sembuh, kita melaksanakan pelajaran hari ini 7 orang. Masih ada satu lagi, siapa tidak ada satu lagi nih? Oh iya, Latif kenapa? Sakit juga ya? Iya, jadi 2 orang tidak hadir hari ini. Kita mulai dulu untuk meningkatkan rasa semangat nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang mau pimpin ke depan? Kalila, silakan ke depan Kalila. Yo, Kalila ke depan. Silakan Kalila. Tunggu dulu ya, kita dengarkan musiknya dulu. Oke, semuanya boleh berdiri. Hadap ke depan. Kita nyanyikan, Rani sebelah sini Rani. Kita nyanyikan lagu wajibnya bersama-sama. Hadap ke depan, hadap ke sini semuanya. Hadap ke sini. Halo Bandung, ibu kota. Halo Bandung, kota kemajuan. Sama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang
lautan hati, mari bunga kembali. Sekali lagi. Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang sudah menjadi lautan hati, mari bunga kembali. Oke, terima kasih Kalila. Baiklah, terima kasih Kalila yang sudah memimpin nyanyi ke depan. Selanjutnya, pada hari ini kita akan belajar pembelajaran apa materi kita sekarang rasanya? Coding. Kita akan belajar coding pada hari ini. Kemarin kita sudah belajar coding sebelumnya, yaitu tentang pola bilangan. Tentang apa, Nak? Tentang pola bilangan. Sekarang kita lanjutkan lagi materi coding kita setelah pola bilangan, yaitu kita akan belajar ini materi kita pada hari ini adalah ini dia, coding dan kecerdasan artifisial, yaitu tentang denah. Apakah Ananda semua sudah pernah membaca denah? Pernah. Denah apa yang pernah dibaca? Nah, coba Razik, denah apa Razik? Ya, denah lokasi pesta. Pernah Ananda menerima undangan pesta? Pernah ya. Kalian perempuan pernah ya? Yang laki-laki pernah? Pernah. Sudah pernah menerima undangan pesta, kemudian di sana ada ditulis denah, digambarkan denah. Jadi kita bisa membaca denah lokasi pesta. Oh, berarti Anda semua sudah pernah membaca denah lokasi pesta. Baiklah, sekarang kita akan mempunyai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, coba bacakan Diwa. Yang pertama apa Diwa? Ya, babnya adalah berpikir komputasional dan pemecahan masalah. Kemudian tujuan pelajaran kita yang pertama apa Diwa? Mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari tentang denah. Ya, Ananda harus memahami permasalahan sehari-hari tentang denah. Lanjut yang kedua, tujuannya apa lagi? Jihan. Komputasional dan komponennya. Ya, terima kasih untuk Jihan dan Razik yang sudah bacakan tujuan pelajaran kita pada hari ini. Jadi itu tujuan pelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Kita lanjut lagi, ada manfaat dari pembelajaran kita. Lah, dengan tujuan tadi ada manfaatnya. Manfaat yang pertama adalah mempermudah Ananda semua untuk membaca denah. Dengan belajar denah tadi kita akan mempermudah kita membaca denah. Yang kedua nanti Ananda semua bisa berpikir secara komputasional. Berpikir secara komputasional. Kemudian rencana pembelajaran kita pada hari ini adalah menjawab soal melalui word-word. Kemudian nanti ada diskusi kelompok, menyelesaikan LKPD, mempresentasikan hasil diskusi. Terakhir nanti ada latihan secara mandiri. Oke, sekarang sebelum Ananda menjawab soal di word-word, sekarang Ananda semua akan menyaksikan sebuah video pembelajaran. Coba lihat di depan, ini ada video pembelajaran kita. Nanti kan videonya nanti Ibu putar 2 kali ya, supaya lebih jelas. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Fales di sini. Kali ini ya videonya. belajar bagaimana cara membaca sebuah denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan suatu tempat. Lalu bagaimana cara membacanya? Perhatikan seperti berikut ya. Ada yang bawah itu adalah selatan, ada yang sebelah kanan adalah timur, yang atas adalah utara, dan sebelah kiri adalah barat. Pertanyaannya, pertama, puskesmas berada di sebelah kanan toko buah, berarti puskesmas ada di sebelah timur toko buah. Kedua,
Puskesmas berada di sebelah kiri rumah Yuda. Berarti puskesmas ada di sebelah barat rumah Yuda. Ketiga, puskesmas berada di arah ke bawah dari rumah Tommy. Berarti puskesmas ada di sebelah selatan rumah Tommy. Nah, begitulah cara membaca dera. Apakah adik-adik sudah paham? Oke, Ibu putar satu kali lagi ya. Arahnya Yuda jika ingin pergi ke sekolah. Selamat mencoba. Oke. Sampai sini dulu. Kita ulang lagi ya. Coba lihat kembali untuk lebih pahamnya. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Vanes di sini. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membaca sebuah dena. Dena adalah gambar yang menunjukkan suatu tempat. Lalu bagaimana cara membacanya? Perhatikan seperti berikut ya. Arah yang ke bawah itu adalah selatan, arah yang sebelah kanan adalah timur, yang ke atas adalah utara, dan sebelah kiri adalah barat. Pertama, puskesmas berada di sebelah kanan toko buah, berarti puskesmas ada di sebelah timur toko buah. Kedua, puskesmas berada di sebelah kiri rumah Yuda, berarti puskesmas ada di sebelah barat rumah Yuda. Ketiga, puskesmas berada di arah ke bawah dari rumah Tommy, berarti puskesmas ada di sebelah selatan rumah Tommy. Nah, begitulah cara membaca dera. Apakah adik-adik sudah paham? Sekarang, coba sebutkan dari arah mana Yuda jika ingin pergi ke sekolah. Selamat mencoba. Apakah adik-adik sudah paham? Sekarang, coba sebutkan. Katanya di sini pertanyaannya sekarang coba sebutkan dari sebelah mana Yuda berjalan kalau dia ingin pergi ke sekolah. Sekolahnya yang mana? Ada anak lihat sekolah di sana? Coba siapa yang mau ke depan? Silakan Razik. Mana sekolah Razik? Ah iya, itu sekolah. Jadi kalau Yuda mau pergi sekolah, kalau rumah Yuda di sana, Yuda berarti harus melangkah ke arah mana jadinya? Timur. Arah ke timur atau arah ke barat? Nah, barat ke timur. Kita lihat ya. Coba lihat. Ini Yuda. Kemudian sekolahnya di sini. Kemana Yuda melangkah? Ke arah timur atau arah barat? Ini timur. Ini barat. Ini utara. Ini selatan. Ingat, di sebelah kanan adalah di timur, yang sebelah kiri adalah barat, sebelah atas adalah bawah. Yuda di sini kemudian dia mau pergi sekolah, sekolahnya di sebelah kiri, berarti dia harus melangkah ke arah barat. Benar ya? Iya. Bagaimana Ananda dengan video yang ditampilkan ini? Apakah Ananda semua sudah mengerti untuk membaca dena dengan arah mata angin yang di depan? Sudah ya. Sekarang Ibu berikan satu pertanyaan lagi. Ananda di sana melihat masjid? Ada masjid ya? Sekarang Ibu berikan pertanyaan. Masjid berada di sebelah mana dari rumah Yuda? Siapa yang bisa jawab? Masjid berada di sebelah mana rumah Yuda? Razik lagi. Kata Razik sebelah utara. Betul atau salah? Betul atau salah? Utara itu sebelah atas. Berarti B? Betul. Tepuk tangan untuk Razik. Ini Ibu berikan bintang untuk Razik. Tara. Simpannya Razik. 1 bintang nilainya 10. Nanti Ibu tambahkan nilainya di buku nilainya. Oke? Kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Ada di sana puskesmas? Lah pertanyaannya. Puskesmas berada di sebelah mana rumah Yuda? Silakan. Oh, Jati cepat ya. Sebelah barat. Betul salah? Betul. Tepuk tangan untuk Jati. Oke, ini bintang untuk Jati. Oleh simpan Jati. Tara. Sudah? Ibu rasa untuk materi ini sudah selesai. Kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah kita akan ice breaking dulu. Mau ice breaking? Silakan berdiri semuanya. Ya.
kakinya. Senyumlah. Oke. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya, tekan tok kali dua. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang materi kita pada hari ini tentang denah. Tadi kan sudah kita lihat di video kita, pembelajaran kita tentang denah. Di sana ada denah rumah teman, yaitu yang bernama Yuda. Kemudian sekarang ini bahan ajar kita yang pertama adalah pengertian denah. Denah adalah gambar atau sketsa yang menunjukkan letak suatu tempat. Apa itu denah? Gambar yang berdasarkan suatu tempat. Ya, coba anak ibu yang perempuan baca bersama apa itu denah? Ya, gambar atau sketsa yang menunjukkan letak suatu tempat. Kemudian denah sering digunakan untuk yang pertama, silakan Jati, untuk apa denah digunakan? Denah lokasi acara perpisahan. Yang sebelah kiri Jati, denah sering digunakan untuk? Ulang lagi. Menunjukkan lokasi Ruang. dalam rumah atau sekolah. Ya, yang kedua silakan Rani. Apa gunanya yang kedua? Suatu tempat. Ya, tempat tertentu. Lanjut lagi yang ketiga, silakan Nayara. Membantu orang. Ya, itu kegunaan denah. Yang pertama menunjukkan lokasi ruang dalam rumah atau sekolah. Yang kedua menjelaskan arah menuju tempat tertentu. Yang ketiga membantu orang memahami posisi dan jarak antar tempat. Ada 3 dan masih banyak lagi yang lain kegunaannya. Ini hanya beberapa saja yang Ibu buatkan di depannya. Kemudian contoh denah. Contoh kegunaan denah. Contoh kegunaan denah itu yang pertama adalah digunakan untuk lokasi acara perpisahan, atau tadi yang keduanya yang Ananda sampaikan tadi untuk membuat lokasi pesta bukan ulang tahun, pesta pernikahan bisa saja nanti untuk lokasi pesta ulang tahun juga bisa. Kemudian denah ruang kelas, ini sekolah kita ada denah ruang kelasnya juga bisa. Lanjut lagi denah rumah, Ananda tinggalnya di mana? Nanti kita buat denahnya berdasarkan daerah tempat tinggal Ananda semua. Seperti itu kegunaan denah dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini, apakah Ananda sudah mengerti materinya tentang denah? Sudah? Sudah ya? Tidak ada yang mau bertanya? Tidak. Kita next ya. Kemudian yang berikutnya
Ada lagi berpikir komputasional. Ya, jadi ya, berpikir komputasional adalah proses berpikir secara sistematis dan logis untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep ilmu dalam komputer. Jadi kita berpikirnya seperti komputer. Jadi prinsip belajar komputasional ini ada 4 prinsipnya. Yang pertama adalah prinsip berpikir dekomposisi. Ada kelihatan dekomposisi di depan? Ada 4 komponen. Pertama, prinsip berpikir dekomposisi. Yang kedua, mengenal pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, ada algoritma. Itu prinsip berpikir secara komputasional, ada 4. Sekarang kita lihat penjelasannya masing-masing. Yang pertama, dekomposisi. Coba bacakan penjelasan singkat tentang dekomposisi, Kaila. Masalah besar menjadi bagian kecil. Ya, jadi dekomposisi ini adalah pemecahan masalah besar dipecahkan menjadi masalah-masalah kecil. Seperti itu ya. Kemudian contoh aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya bagaimana, Kalila? Membagi tugas, membuat dan menjadi gambar, menjadi label. Ya, itu contoh aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau untuk berpikir komputasional secara dekomposisi. Kita lanjut lagi, yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola, silakan Diwa. Apa ini maksud dengan pengenalan pola? Ya, mencari kesamaan atau pola dalam jadi masalah itu dionggok berdasarkan polanya. Contohnya, apa contoh aktivitasnya Diwa? Menentukan pola jalur tempat di denah. Misalkan pola. Lanjut lagi, yang ketiga ada pola berpikirnya, namanya adalah abstraksi. Berpikir abstraksi. Apa itu abstraksi, Nayara? Coba Nayara. Mengabaikan yang tidak. Iya, mengambil informasi penting kemudian abaikan yang tidak perlu. Jadi abstraksi ini kita mengambil yang pentingnya saja. Apa contoh dalam aktivitasnya? Silakan Nayara, apa contohnya Nak? Menyederhanakan? Atau iya, menjadi titik dan garis. Itu contoh aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Kita next lagi, yang keempat, ada di sana namanya algoritma. Algoritma ini adalah menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Ada masalah, kita selesaikan berdasarkan langkah-langkahnya. Itu namanya algoritma. Kemudian contoh aktivitasnya adalah membuat langkah perpindahan dari ruang kelas ke kantin. Misal kita mau pindah nih dari ruang kelas kita ke kantin. Bagaimana langkahnya? Itu namanya pola berpikir secara algoritma. Oke? Itu penjelasan Ibu tentang prinsip berpikir komputasional. Sekarang kita lanjutkan lagi ke soal. Soal ini nanti Ananda menjawabnya satu-satu ke depan, sendiri-sendiri ke depan. Bagi Ananda nanti yang menjawab soalnya Ibu berikan nilainya 100. Ini sebagai kuis kita pada hari ini. Ya, kuisnya pada hari ini ya. Betul, nilainya 100. Ibu tuliskan nanti di buku Ibu nilainya 100. Kemudian nanti Ibu berikan juga bintang tambahannya. Jadi 100 berapa nilainya? 110. Bisa jawab dapat bintang pula tambahnya. Kan asik tuh. Ya. Nanti Ibu tuliskan di buku nilai kita yang sudah Ibu siapkan. Ya. Oke. Sekarang Udiwa sudah tunjuk tangan saja karena dia mau dapat nilai ini. Kita mulai. Oke, yang jawabnya silakan ke depan, nanti silakan tempelkan tangannya di papan tulis, nanti akan keluar jawabannya. Kita mulai ya. Sananda? Belum lagi. Sabar dulu. Kita start dulu sebentar. Ya, siapa yang mau duluan ke depan, lihat soalnya dulu. Oke lah, karena Diwa dari tadi, silakan Diwa ke depan. Baca dulu soalnya Diwa. Ya, baca dulu soalnya. Apa jawabannya? Ya, tepuk tangan untuk Diwa. Jawabannya
Dena. Ini silakan Diwa. Ya, ini F Diwa, halo. Satu saja. Nanti diborong semuanya lah. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Siapa yang mau jawab nomor 2? Razik, silakan ke depan. Baca kuat-kuat dulu soalnya, Razik. Sistematis dan logis untuk merencanakan masalah dengan menggunakan konsep berpikir. dalam pembukuan tersebut berpikir. Iya, jawabannya Tara. Betul ya, tepuk tangan untuk Razik. Ini Razik, silakan jemput dulu bintangnya. Tara, terima kasih Bu. Kita next lagi nomor 3. Siapa yang mau membaca nomor 3, menjawabnya ke depan, silakan Nayara. Baca soalnya dulu Nayara. Apa jawabannya? Yeay, tepuk tangan untuk Nayara. Oke, semuanya 100 ya. Terima kasih Bu. Kita next lagi soal nomor 4. Siapa yang mau jawab nomor 4? Silakan Jati. Apa jawabannya Jati? Ya, tepuk tangan untuk Jati. Sepertinya pintar-pintar semua Nanda Ibu ya. Nih, Tara. Terima kasih. Kita next lagi. Berikutnya terakhir, siapa mau ke depan? Dibawa lagi. Jangan tukar orangnya dulu. Masih ada yang lain yang bisa. Kalau tidak baru boleh Diwa. Ayo, siapa lagi yang mau ke depan? Ayo. Silakan Jihan. Ragu-ragu dia Jihan di tangan. Jangan ragu-ragu. Ingat, bintangnya menunggu. Come on, baca kuat-kuat soalnya Jihan. Jawabannya? Betul. Alhamdulillah semuanya berarti pintar semua. Ini bintangnya. Terima kasih Bu. Alhamdulillah semuanya sudah bisa menjawab soal yang Ibu tampilkan di depan dengan benar. Ada apa Diwa? Sekarang kegiatan kita berikutnya adalah mau tepuk santiang dulu enggak? Ya, kita tepuk santiang dulu. Tepuk santiang. Ampu suap. Ampu tidak. 2 ampu santiang. Oke, terima kasih semuanya. Sekarang Ananda semua akan Ibu berikan tugas di kelompok masing-masing. Di mana tugasnya? Tugas di kelompok masing-masing. Ananda semua silakan duduk dulu di kelompok masing-masing. Oh sudah, kita bagi kelompoknya seperti ini saja. Ini kelompok yang perempuan saja, tidak kita campur ya. Yang ini kelompok laki-laki. Maksudnya seperti itu. Laki-laki saja, yang perempuan saja. Oh, apa nama kelompoknya? Ya, yang laki-laki dia minta nama kelompoknya Transformer. Oke lah boleh. Kelompok Transformer. Kemudian yang perempuan namanya kelompoknya apa? Roblox. Oke. Ya, jadi Ananda semua duduk di kelompok masing-masing. Ini ada LKPD, Ibu bagikan LKPD-nya, nanti dikerjakan di kelompok masing-masing. Masing-masing anggota kelompok ikut berkontribusi untuk menyelesaikan soal yang ada pada LKPD kita ini. Paham ya? Jadi semuanya nanti silakan Ananda berkontribusi untuk menjawab soalnya, bukan sendiri ya, tapi berkelompok. Silakan nanti kelompoknya berdiskusi, menulis jawabannya langsung di lembar ini. Kemudian nanti setelah ditulis ini jawabannya dipresentasikan ke diapakan ke depan nanti nak? Dipresentasikan ke depan. Lah, sekarang Ibu serahkan LKPD ini. Halo. Ayo Ibu berikan LKPD-nya. Tulis dulu nama kelompok, nama anggotanya. Tidak usah tergesa-gesa, waktu kita masih banyak. Ya, silakan tulis dulu nama kelompok, kemudian nama anggotanya semuanya. Kalau 3 orang buat 3 orang saja, kalau 4 orang buat 4 orang di sini ya. Silakan ditulis. Bagus-bagus menulisnya, tidak usah tergesa-gesa. Ya, silakan. Silakan dimulai ya, Nak.
Silakan kerjakan. Buat dulu nama kelompoknya. Pak, pandai awaknya. Nanti kan tinggal baca sendiri. Hah? Iya, nama panjang. Hah? Iya. Nah, jelas nama panjang. Cancan tulisannya. Tadi saya ibu baca. Paham ya, ini perintahnya ada ya, baca perintahnya nanti nah, yang perintahnya. Tadi semuanya dapat nilai 100 ya. Tuliskan nilainya dulu ya. Siapa-siapa saja yang tadi yang dapat bintang? Ibu tulis namanya dulu. Jati, Razik, siapa lagi? Razik, Diwa, siapa lagi? Nayara, kemudian Jihan. Periksa kembali, nanti ada yang salah jawab, periksa dulu, kemudian siapkan nanti untuk tampil di depan. Siapanya untuk tampil di depan. Kita dulu ya. Sudah paham ya caranya? Nanti di depannya. Baca dulu ya. Sudah dibaca nanti baru disajikan dalam bentuk ini. Bacakan bersama dulu. Nanti ya. Bacakan bersama, baru nanti diapakan pakai robot. Nanti untuk di depan. Nah dia. Siap semuanya ini ya. Sudah ada lagi yang ragu? Sudah oke? Bacakan soalnya ini ya. Bacakan ini nanti ya. Perintahnya ini. Ya. Jangan lupa bacakan ini, kemudian ini baru ini jawabannya. Kemudian untuk presentasi, nanti dari langkah pertamanya berarti kan bacakan ini dulu. Sudah bacakan ini, baru jawabannya ini. Sebutkan urutannya, baru sebutkan ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya, ini pas membacakan. Kan di perintahnya pertama, membacakan. Ya, setelah membacakan baru nanti satu orang yang jadi itu, menampilkannya. Orang yang baca di roh. Rasanya? Paham? Ini perintahnya dibaca nanti dulu ya. Hah? Ya. Jadi untuk perintahnya nanti ya, kita ini ya. Tapi kalau ini membacakan pertama ini sudah nanti bacakan ini kemudian bacakan hasilnya. Ya ini ya. Oke. Pak perempuan bagaimana? Roblox. Sudah paham semuanya rasanya?
Bagaimana Anda semua? Sudah bisa rasanya kita lanjutkan? Sudah? Sudah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setiap kelompok sudah bisa ya. Nah, bagaimana? Ibu itu dulu. Kumpulkan dulu. Nah, sekarang Ibu tanya, kelompok mana dulu yang ingin menyajikan hasil diskusinya di depan kelas? Kelompok transformer kah atau kelompok Roblox? Nah, yang mana dulu mau menentukan? Oh, kelompok Roblox. Ya, kita dulukan yang perempuan dari situ. Ya, silakan kelompok Roblox untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Berdiri di sini semuanya. Kemudian ucapkan salam nanti ya. Masa boleh dulu. Nah, kamu kosong. Depan tuh. Membacakan bersama-sama, nanti baru dihitungkan. Nah, baca salam dulu. Silakan baca salam, nanti bacakan soalnya dulu ya, baru bacakan jawabannya ya. Soalnya yang tulisan kecil. Oke, silakan. Kita mulai penyajian hasil diskusi kelompok dari kelompok Roblox. Tepuk tangan untuk kelompok Roblox. Semangatlah, ya. Silakan ucapkan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Allah ingin menyampaikan hasil diskusi Kelompok kami. Baca soalnya dulu. Rumah Edo adalah Yang paling atas dulu baca, susunlah. LKPD mengurutkan rumah teman. Susun rumah teman-teman sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Ya, menyusun rumah teman sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Silakan. Rumah Edo adalah rumah pertama dari sekolah. Ya, bentar dulu tentukannya. Nah, lanjut. Silakan. Rumah Dayu berada di tengah-tengah. Rumah Made di sebelah kiri rumah Dayu. Ya. Rumah Beni berada di sebelah kanan rumah Lani. Rumah Lani tidak bersebelahan dengan Edo. Ya. Jawabannya bisa nanti Jihan menunjukkan jawabannya di depan pada papan tulis. Ibu tampilkan papan tulisnya. Silakan tunjuk nanti di mana letak rumah Edo, di mana letak rumah Laninya. Di papan tulis kita sajikan. Coba lihat. Silakan Kalila dengan Jihan berdiri sebelah sana. Silakan tunjuk di mana rumahnya supaya temannya lihat ya. Nanti setelah ditampilkan, Ananda dari kelompok lain, ini dia. Merah pula tampilannya. Nanti bentar saya. Itu sesuatu lah. Itu dia. Oke, coba Jihan terlihatkan di mana posisi rumah teman-temannya. Silakan tunjuk saja. Ya, lihat oleh yang laki-laki. Laki-laki lihat yang tempat jawabannya, yang kelompok transformer. Cocok sama atau tidak dengan jawaban yang perempuan yang Roblox? Rumah Edo adalah rumah pertama di sekolah. Yang pertama rumah siapa? Yang pertama adalah laki-laki ya. Yang pertama adalah rumah Edo. Lanjut lagi. Yang kedua rumah Dayu. Ya, lanjut. Ketiga rumah Made. Ya. Keempat rumah Beni. Ulang lagi dari pertama. Yang pertama rumah siapa? Edo. Edo. Dua Made. Ya. Tiga Dayu. Ya. Empat Lani. Lima Beni. Ya, yang kelima Beni. Terima kasih. Silakan berdiri kembali ke dekat kelompoknya. Itu urutan rumah teman yang disajikan oleh kelompok. Belum lagi, kita mau presentasi. Yang disajikan oleh kelompok Roblox. Silakan berdiri kembali. Ya. Kemudian silakan bacakan perintah yang berikutnya yang di bawah. tugas presentasi. Yang keduanya.
Setiap kelompok mengutus satu orang programmer dan satu orang robot untuk memperagakan hasil diskusi kelompok. Ya. Jadi perintah berikutnya adalah setiap kelompok mengutus satu programmer dan satu robot untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Lah, yang lainnya boleh duduk. Siapa yang mau jadi robot? Siapa yang mau jadi programmer? Oh, yang berdua langsung duduk saja. Oke. Jadi satu ini robot, ini programmernya. Sini berdiri programmer dulu. Kita ambil posisinya karena Ibu sudah siapkan ya. Ini dia alat presentasinya. Alat presentasinya sudah ada, Ibu sudah ya siapkan mainan anak-anak Ibu di rumah, Ibu bawa sekolah diborong semuanya. Nah, ini mainannya. Jadi ini kita anggap sebagai rumah Made, rumah Edo, rumah Lani, rumah Seko, sekolah rumah siapa lagi yang belum ada? Dayu ya. Ada 6 sini bangunan rumah. Sekarang silakan Ananda berdua sebagai programmer, satu sebagai robot satu. Silakan peragakan bagaimana urutan rumah teman-temannya dari sekolah ke urutan rumah teman-temannya yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima dari sekolah. Silakan. Satu jadi robot, satu jadi programmer sih. Sama saja, silakan. Kalau programmer berarti dia memberikan perintah. Bagaimana Kalila memberikan perintah kepada robotnya? Robot berarti kan harus ada perintah robot. Seperti itu. Robot buat rumah Edo. Rumah Edo adalah rumah pertama dari sekolah. Letakkan dulu sekolahnya berarti. Pinggir sekali sekolah. Ya benar. Kemudian rumah siapa lagi? Rumah Edo. Kelompok lain lihat ya apa yang dilakukan kelompok ini, nanti berikan tanggapannya. Lanjut lagi, apa lagi? Rumah Lani tidak bersebelah dengan Edo. Rumah Dayu. Rumah Dayu berada di tengah-tengah. Iya, rumah Dayu berada di tengah-tengah. Mana tengah-tengah letaknya rumah Dayu? Ya. Lanjut lagi, apa lagi? Yang ketiga, yang keempat. Rumah Made di sebelah kiri rumah Dayu. Ya, rumah Made di sebelah kiri rumah Dayu. Letakkan yang baik-baik. Ya. Lanjut. Rumah Beni berada di sebelah kanan rumah Lani. Beni sebelah kanan rumah Lani. Ayo. Bagaimana? Perhatikan kelompok transformer. Ini urutan rumah teman-teman dari sekolah. Urutannya yang pertama yang dibuat dari kelompok Roblox adalah rumah siapa? Rumah Edo. Ulangi lagi suaranya Jihan. Yang pertama. Edo. Ya, bacakan. Yang kedua Made, yang ketiga Dayu, yang keempat Lani, yang kelima Beni. Ya, rumah kelima adalah rumah Beni. Itu hasil presentasi mereka. Silakan ditutup hasil presentasinya kembali. Sekian Dari kelompok kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Roblox. Nah, ini hasil diskusi dari kelompok Roblox. Sekarang kesempatan berikutnya adalah kesempatan memberikan tanggapan dari hasil diskusi kelompok Roblox tadi. Boleh kritikannya, boleh sarannya. Nanti Ibu minta satu dari kelompok transformer untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok Roblox. Siapa yang mau menanggapi? Bebas tanggapannya. Coba Razik, apa tanggapan Razik? Ada tanggapannya? Bagaimana rumah-rumahnya nampaknya? Ya, rumahnya bagaimana? Tersusun dengan rapi. Oke, terima kasih untuk kelompok transformer dan kelompok Roblox. Kita next lagi. Berikutnya adalah presentasi dari kelompok transformer.
pada kelompok transformer kita persilakan. Tepuk tangan untuk kelompok transformer. Ibu geser ini dulu. Tunggu sebentar aja pendatangnya. Coba pendatangnya. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lah, Kami dari kelompok Transformer. Kami akan membacakan diskusi kami. Ya, Susun rumah teman-teman sesuai dengan petunjuk yang diberikan. ya. 1. Rumah Edo adalah rumah pertama dari sekolah. 2. Rumah Rayu berada di tengah-tengah. 3. Rumah Made di sebelah kiri rumah Rayu. 4. Rumah Beni berada di sebelah kanan rumah Lani. 5. Rumah Lani tidak bersebelah dengan Edo. Ya, itu susunannya. Sekarang silakan sajikan di papan tulis mana urutannya. Dulu ya, sebentar ya. Menunjuk yang Tunggu sebentar, belum tampil pula tugas kita ya. Boleh? Siapa yang mau menunjukkan apa jawabannya? Razik. Oke, silakan yang kelompok lain perhatikan sama atau tidak jawabannya dengan yang tadi. Nomor 1 adalah rumah Edo, nomor 2 adalah rumah Made, nomor 3 adalah rumah Dayu. Ya. nomor 4 adalah rumah Lani, nomor 5 adalah rumah Beni. Ya, bagaimana jawabannya sama? Sama. Oke, kembali lagi ke posisinya. Bagus ya jawabannya. Yang pertama adalah rumah siapa tadi yang pertama? Rumah Edo. Sama ya, rumah Made, rumah Dayu, rumah Lani, dan rumah Beni. Itu urutan rumah teman dari sekolah. Oke, sekarang berikutnya coba baca perintah yang kedua, apa lagi perintahnya? Nak? Setiap kelompok mengutus 1 orang programmer dan 1 orang robot untuk memperagakan hasil diskusi kelompok. Nah, sekarang kelompok transformer juga akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Apalagi ya, yang dengan apa kita presentasikan? Dengan apa ya? Tara, ini dia. Sudah Ibu siapkan. Lah, karena ini berupa kertas, sepertinya kertas ini harus kita tempel ya. Kita tempel di mana ini? Di papan tulis saja lah. Ya, Bu. Ya. Nah, di apa Ibu? Batu-batu itu. Nampak ada batu itu. Kayak bintang sih. Banget. Kita tempel saja di depannya. Oh, siap. Ngomong tadi. Oke. Satu. Kalau pamernya dan jaga. Siapa lo kayaknya jaga. Iya. Apa? Manggana. Coba menanggan. Ya. Paskan dulu. Ya, kita tempel di depan. Coba sana. Wih, jangan oke yang. Oke, sudah ya kita tempel di depan, Razik. Pegang Razik. Nah, kita luruskan ya. Oke, kita nempel. Saya. Oke. Baiklah, kelompok transformer silakan menyajikan dulu. Pakai perintah lah. Siapa yang mau jadi programmernya tadi? Nah, programmernya adalah di bawah. Dengarkan ya. Sekarang boleh nanti langkah pertamanya tempelkan jalan dulu supaya lebih jelas ya. Yang pertama nanti si Dewa suruh dulu Razik tempelkan jalan, kemudian tempelkan sekolah, baru perintah 1, 2, 3, 4, 5-nya ya. Baru, Bu. Coba pakai bahasa begini. Robot silakan tempelkan jalan, tempelkan sekolah, baru berikutnya. Buat silakan tempelkan jalan dan sekolah. Iya. Di sekolah ini. Lanjut sekolah lagi. Ya. Baru perintah berikutnya. Robot rumah Edo letakkan rumah pertama dari sekolah. Edo yang pertama yang mana rumah Edo? Robot letakkan rumah Rayu berada di tengah-tengah.
Rumah Dayu berada di tengah-tengah. Yang mana rumah Dayu? Nanti yang kelompok Roblox silakan perhatikan kelompok transformernya, berikan pendapat nanti ya sesuai dengan hasil yang berusaha. Mana boleh tigo. Robo. Dayu, ya. Lanjut. Robo letakkan rumah Made di sebelah kiri rumah Dayu. Di sebelah kiri rumah Dayu. Robo letakkan rumah Beni berada di sebelah kanan rumah Lani. Robot rumah Lani tidak bersebelah dengan rumah Edo. Mau udah dibuka. Ih. Tidur. Ini mana? Sudah? Lalu. Silakan ke depan kembali. Demikian hasil diskusi kami. Bacakan dulu urutannya. Baiklah, kelompok Roblox ini hasil diskusi kelompok kami. Sebutkan ini setelah sekolah rumah Edo. Sampaikan seperti itu. Coba Razik menyampaikannya. Silakan Razik yang bacakan. Baiklah, kelompok Roblox. Jadi sana. Baiklah, kelompok Roblox. Kelompok itu hasil diskusi kelompok kami. Diskusi kelompok kami. Nah, rumah yang pertama. Rumah yang pertama adalah ke sekolah adalah rumah Edo. Kedua Made, ketiga Dayu, keempat Lani, kelima Beni. Ya, terima kasih. Silakan ditutup presentasinya. Kami menutup diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok transformer. Mana tepuk tangannya satu kali lagi, kurang semangat. Nah, bagaimana rasanya pembelajarannya? Ada menyenangkan rasanya menjadi robot, menjadi programmer? Tidak. Oh, senang. Ibu kira tidak. Jadi yang kelompok Roblox tadi sudah menyusun di sini kalau baru rumahnya, jadikan rumah teman ada rumah sekolah, kemudian rumah-rumah temannya. Di sini kelompok transformer juga seperti itu sudah menyusun denah susunan rumah sekolah menuju rumah teman yang berurutan juga dari rumah Edo sampai ke rumah Beni. Sekarang lanjutannya adalah kelompok Roblox silakan memberikan tanggapan dari hasil diskusi atau hasil presentasi kelompok transformer. Silakan salah satu dari kelompok Roblox memberikan tanggapan untuk kelompok transformer. Boleh? Bebas tanggapannya. Apapun. Tunjuk tangan dulu. Silakan Kalila. Apa tanggapannya? Bagaimana? Bagaimana gambarnya? Bagaimana Kalila? Gambarnya sangat baik, sangat bagus. Oke, tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok Roblox yang telah memberikan tanggapannya. Kalau yang perempuan ini malu-malu selalu, ya, penuh malu-malu. Oke, Ibu jelaskan sedikit tentang materi mengurutkan rumah teman tadi. Ananda tadi telah mengurutkan posisi rumah teman dari sekolah sampai ke rumahnya yang paling ujung yaitu rumah Beni. Mengurutkan. Sekarang Ibu tanya, dari 4 pola berpikir kita secara komputasional ini, prinsip berpikir secara komputasional ada 4. Dari 4 prinsip berpikir ini, menurut Ananda dari yang keempat-empat ini, manakah komponen yang kita pakai? Komponen dekomposisikah, pengenalan polakah, abstraksikah, atau algoritma? Apa jawabannya? Iya, tepuk tangan untuk Razik. Jawabannya algoritma. Oke.
Ibu tambahkan lagi bintang tadi. Tara, terima kasih Bu. Bagus. Lah, makanya jawab pertanyaan dari Ibu. Nah, jadi ini namanya prinsip berpikirnya adalah prinsip berpikir secara algoritma, menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Oke? Sekarang, apakah Anda sudah senang rasanya mengikuti pelajaran pada hari ini? Senang? Oke, kalau senang kita berdiri dulu SDG kembali. Aku senang hidup sehat bahagia. Masih ingat ya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat bahagia. Oke, silakan duduk kembali. Selesai pelajaran kita untuk mempresentasikan ke depan. Sekarang Ananda semua akan Ibu suruh memperhatikan ke depan kembali materi-materi Ibu yang ini di depan. Coba lihat kembali. Sebentar lagi kita akan simpulkan pelajaran kita ini. Kita apakan? Akan kita simpulkan. Bah, sampai sebelum kita simpulkan lagi KPD tadi. Apa mengumpulkannya? Ya. Sebelum kita simpulkan ya. Semuanya tampilan KPD ini sudah bagus ya. Sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Yo. Apa kesimpulannya? Siapa yang bisa? Apa kesimpulannya? Siapa yang bisa? Sudah Ibu tampilkan di depan. Siapa yang membacakannya? Silakan Diwa. Iya, jadi belajar denah itu akan mempermudah kita untuk membaca denah dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut lagi. Berpikir komputasional dengan prinsip algoritma dapat mempermudah mengurutkan rumah teman dengan benar. Jadi dengan prinsip berpikir algoritma tersebut kita akan mudah mengurutkan rumah teman. Sekarang Ibu tanya Ananda semua, apakah Ananda sudah pernah pegang HP? Di HP-nya ada aplikasi namanya aplikasi Map. Map itu kita bisa melihat apa di sana? Lokasi. Jadi dengan kecanggihan zaman sekarang dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebenarnya kita sudah dimudahkan untuk melihat lokasi rumah, lokasi tempat atau lokasi suatu daerah dengan menggunakan Google Map. Google Map itu langkah yang mempermudah kita untuk menentukan letak suatu tempat. Oke, itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Sekarang karena sudah kita simpulkan ya, kita masih ada tugas mandiri lagi sendiri-sendiri. Tugasnya sudah Ibu printkan, Ananda tinggal membuat tugasnya di sini. Tugas latihannya ini. Tapi sebelum Ibu berikan latihan ini, Ananda Ibu tanya dulu, apakah semua materi yang sudah kita pelajari ini Ananda sudah mengerti atau belum? Versi kita ini sudah mengerti, karena nanti kita akan mengerjakan latihan. Kalau Ananda sudah mengerti, baru kita bisa mengerjakan latihan ini. Bagaimana? Sudah mengerti rasanya Ananda semua? Sudah. Apakah Ananda semua merasa senang mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang. Kalau sudah senang, siapa yang sedang tunjuk tangan? Sekarang tunjuk tangan siapa yang sudah punya bintang? 1, 2, 3, 4. Berarti 3 orang lagi belum punya bintang. Ibu beri bintangnya secara cuma-cuma karena sudah senang.
Oke, ini dia. Oh, Dimas sudah juga? Oh, Rani belum. Oh, aja lagi. Lah, sudah punya bintang semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah punya bintang semuanya, berarti sekarang coba tunjukkan perasaannya dengan bintangnya. Ayo, angkat bintangnya semuanya, tunjukkan dulu bintangnya. Senyum, cheese. Mana wajahnya? 1, 2, mana? Nayara? Oh, Nayara jauh bintangnya, susah keluarkan. Keluarkan cepat. Ayo. Nayara. Baik, come on. 1, angkat tinggi-tinggi. 2, 3, cheese. Senyum. Panas tuh gue. Yeay. Berarti kita semua senang. Oke, sekarang karena kita sudah senang, baru kerjakan latihannya ini. Latihannya sesuai dengan materi kita tadi. Silakan dijawab sendiri-sendiri. Nih. Sendiri-sendiri ya. Tulis namanya. Selesaikan soalnya. Iya. Benny berada di sebelah kanan rumah siapa? Baca, pahami dulu ya. Oh, Ibu lihat kan dulu kembali, tampilkan kembali ya. Gambarnya sudah tidak ada di sana ya. Ini ada kelihatan? Atau yang ini saja lihat? Anakku, ini kan jelas. Itu juga jelas. Akan perhatikan. Yang masih ragu-ragu, Ibu tampilkan lagi nih. Tada. Jangan lupa tulis namanya ya. Jawab sendiri. Sudah diwa. Diwalah. Nanti kita periksa bersama. Kita tunggu temannya dulu. Kalau tergesa-gesa nanti temannya salah.
Ini soalnya ya. Kita periksa lagi. Sudah siap semuanya? Punya tangan yang sudah siap? Nayara mana orangnya? Tidak kelihatan? Sudah siap semua. Oke, kita periksa ya. Kita periksa lagi. Siap-siap. Boleh cek dengan temannya kiri kanan? Pindahkan dulu lembar jawabannya ke temannya. Jangan periksa sendiri. Sudah? Sudah siap diperiksa? Kita mulai. Nanti siapa yang mau bacakan soal nomor 1? Ya, nomor 1 silakan baca oleh Razik. Silakan Razik. Rumah yang posisi pertama dari sekolah adalah rumah. Jawabannya ini. Jawabannya rumah Edo. Silakan dibetulkan. Lah siapa yang betul nomor 1? Oke, betul semua. Kita next lagi soal nomor 2. Siapa nomor 2? Silakan Diwa. Yang berada di tengah-tengah adalah rumah Dayu. Siapa yang betul nomor 2? Wih, betul semua juga. Tepuk tangan untuk nomor 2 betul semua. Mantap Anda Ibu ya. Kita lanjut lagi yang ketiga. Silakan siapa yang mau bacakan yang ketiga? Jati. Laki-laki semua ini. Silakan Jati. Rumah Beni sebelah kanan rumah siapa? Rumah siapa? Rumah Beni sebelah kanan rumah Lani. Siapa yang betul ini? Tunjuk tangan. Betul semua. Alhamdulillah. Kita next lagi soal nomor 4. Nomor 4 siapa yang mau bacakan? Oh, itu aja orangnya nama Ibu ganti. Yang perempuan lagi siapa? Silakan Jihan. Berapa jarak rumah Lani dari sekolah? Rumah Lani dari sekolah berapa jaraknya? Hitung. 1, 2, 3, 4. 3 rumah atau 4 rumah? 3 rumah jaraknya dari sekolah. Oke lah jawabannya 3 rumah. Siapa yang betul menjawab 3? Kalau Rani apa jawaban Rani? 4. Jawabannya 3 rumah jaraknya dari sekolah. Oke, kita lanjut lagi yang kelima. Siapa yang mau yang kelima? Silakan Kalila. Soal yang kelima, apa soalnya? Urutan rumah yang benar adalah Edo, Made, Dayu, Lani, dan Beni. Jawabannya apa? A. Oke, kunci jawabannya A. Oke, semuanya silakan dikumpulkan. Nanti Ibu yang hitung jumlah betulnya. Terima kasih. Betul semua. Oke. Oke. Baiklah, selesai pembelajaran kita hari ini. Suaranya. Selesai pembelajaran kita hari ini, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan tepuk jari Oke, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, aku siap berdoa. Nah, silakan Diwa pimpin doanya di kursi saja. Ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Nanti di rumah Ananda buka buku paketnya halaman 30. Di sana ada soal pengayaan. Silakan kerjakan di rumah, dikumpulkan besok.